Halo anak-anak Miss, bertemu lagi dengan Miss Devi. Kali ini kita akan belajar mengenai organ dan sistem reproduksi pada manusia. Nah, silahkan disimak ya. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Tahukah kamu organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki? Untuk mengetahui organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki, ayo perhatikan gambar berikut. Baik anak-anak, kita akan bahas fungsi dari masing-masing organ tersebut. Alat reproduksi atau alat kelamin laki-laki dapat dibedakan menjadi alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, alat reproduksi luar. Alat reproduksi luar merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Alat reproduksi laki-laki bagian luar yang pertama adalah penis. Bagi kamu anak laki-laki, air kencingmu dikeluarkan melalui organ yang disebut penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Pada ujung penis, terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulup atau prepus. Kulup inilah yang dipotong saat seseorang dikitan. Yang kedua adalah skrotum. Pada bagian di dekat penis, terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut skrotum. Pada skrotum, terdapat dua buah atau sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat telur. Skrotum juga berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Tadi kita sudah belajar mengenai alat reproduksi bagian luar. Nah, kini alat reproduksi bagian dalam. Alat reproduksi dalam merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat reproduksi dalam antara lain terdiri atas testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah testis. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah 2 buah atau sepasang dan terdapat dalam skrotum. Saat ini mungkin kamu sudah berusia antara 13 atau 14 tahun. Pada usia tersebut, testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Nah, tahukah kamu apa itu sperma dan hormon testosteron? Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki seperti membesarnya jakun, tumbuhnya rambut pada tempat tertentu, misalnya kumis. Pada masa inilah kamu berada pada masa pubertas. Masa pubertas adalah masa ketika seseorang anak mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan psikis. Organ yang kedua adalah saluran sperma. Saluran sperma tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Sperma yang dihasilkan di dalam testis akan keluar melalui epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang secara sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Masih ingatkah kamu bahwa air kencingmu keluar melalui penis? Uretra selain berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma, juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Proses keluarnya sperma ini dikenal dengan istilah ejakulasi. Selanjutnya adalah kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi cairan mani atau semen. Kelenjar
reproduksi pada laki-laki terdiri atas vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, vesikula seminalis. Vesikula seminalis merupakan struktur yang berbentuk seperti kantong kusut kecil yang terletak di belakang posterior dari kantong kemih. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang bersifat basa atau alkali yang mengandung fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Selanjutnya, kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan, sedikit asam dengan pH 6,5 dan mengandung beberapa zat yaitu asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi, beberapa enzim yaitu pepsinogen, lisozim, dan amilase, kemudian seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Selanjutnya, kelenjar Cowper atau bulbouretra. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Cairan ini berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra serta melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Sperma yang dihasilkan testis akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi sehingga terbentuk suatu suspensi yang disebut semen atau cairan mani. Semen inilah yang dikeluarkan melalui uretra. Pada umumnya, volume semen yang dikeluarkan sebesar 2,5 sampai 5 ml. Dalam tiap 1 ml semen terkandung 50 sampai 150 juta sel sperma. Dari jutaan sel sperma tersebut, hanya 1 sel sperma yang akan berhasil membuahi sel telur. Nah, kita akan belajar spermatogenesis. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya cairan mani dari penis. Biasanya cairan mani tersebut keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Mimpi basah pada umumnya terjadi pada saat kamu berumur 10-14 tahun. Apakah sebenarnya cairan mani itu? Cairan mani merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Masih ingatkah kamu di mana terjadi proses pembentukan sperma? Ya, proses pembentukan sperma terjadi dalam testis. Tahukah kamu bagaimana proses pembentukannya? Untuk dapat memahaminya, silahkan perhatikan gambar berikut. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Jadi, tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus ini sebenarnya struktur yang membentuk testis. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai organ reproduksi pada perempuan. Kamu telah memahami organ reproduksi pada laki-laki, bukan? Bagaimana organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada perempuan? Apakah sama dengan organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki? Untuk menjawabnya, silakan perhatikan gambar berikut. Apa saja fungsi dari masing-masing organ tersebut? Ayo kita simak secara seksama. Alat reproduksi perempuan juga dapat dibedakan loh menjadi 2, yakni alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Kita akan bahas satu persatu ya. Alat reproduksi luar. Alat reproduksi luar perempuan yang terletak di luar yaitu vulva dan labium.
Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir, kanan dan kiri. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Selanjutnya, alat reproduksi bagian dalam. Alat reproduksi dalam perempuan antara lain adalah ovarium dan saluran reproduksi. Nah, ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran sekitar 4 cm x 3 cm x 2 cm. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum berkembang. Sel-sel oosit atau calon sel telur berkembang sejak awal kehidupan seorang perempuan dan mencapai kematangan setelah pubertas. Folikel ini juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Pada setiap bulan, sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut ovulasi. Selanjutnya, sel telur tersebut akan ditangkap oleh Fimbriae dan kemudian akan bergerak ke saluran telur atau tuba Fallopi. Saat ini kamu telah mengetahui bahwa jumlah ovarium yang dimiliki oleh perempuan ada 2 buah. Nah, apakah kedua ovarium tersebut akan melepaskan sel telur secara bersamaan? Biasanya setiap ovarium akan bergiliran melepaskan ovum atau telur setiap bulannya. Akan tetapi, jika salah satu ovarium tidak ada atau tidak berfungsi, misalnya karena diangkat atau diambil melalui proses operasi, maka ovarium lainnya akan terus melepaskan sel telur. Yang kedua adalah saluran reproduksi. Saluran reproduksi perempuan terdiri atas saluran telur atau tuba Fallopi, uterus, dan vagina. Saluran telur atau tuba Fallopi atau oviduk berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang tuba Fallopi ini sekitar 10 cm. Saluran telur berakhir dalam struktur berbentuk corong yang disebut infundibulum, yang ditutupi Fimbriae. Fimbriae menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Fungsi saluran telur membawa sel telur dari infundibulum ke dalam rahim. Pada saluran telur inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi fertilisasi, saluran telur akan menyalurkan zigot atau hasil dari fertilisasi menuju uterus atau rahim. Yang kedua adalah rahim atau uterus. Uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim terletak di atas kantong kemih. Rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Pada saat seseorang perempuan tidak hamil, rahim memiliki ukuran 5 cm. Pada saat seseorang hamil, rahim mampu mengembang hingga 30 cm. Ukurannya menyesuaikan dengan perkembangan bayi. Dinding rahim atau endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Plasenta merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Pada perempuan yang tidak hamil, ketebalan dinding rahim bervariasi selama siklus menstruasi bulanan yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Selanjutnya, C. Vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut selaput darah atau himen. Saluran ini menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah serviks atau leher rahim. Vagina berfungsi sebagai organ reproduksi, saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim, dan jalan lahirnya bayi. Pada saat bayi lahir, terjadi kontraksi otot-otot pada dinding rahim. Kontraksi inilah yang menyebabkan bayi terdorong ke jalan lahir atau vagina. Selanjutnya kita akan belajar mengenai oogenesis. Tahukah kamu apa itu oogenesis?
Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas, oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Tahukah kamu pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas. Dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Satu sel telur yang matang diovulasikan selama siklus reproduksi perempuan. Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya. Folikel tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk satu oosit sekunder dan satu polosit. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 menghasilkan 2 polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk satu ootit dan satu polosit. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhirnya peristiwa oogenesis dari satu sel induk telur akan dihasilkan satu sel telur yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Namun yang dapat berfungsi hanya satu sel telur atau ovum. Agar kamu dapat mengerti, silakan diperhatikan gambar berikut ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari Miss Devi. Silakan diulang dan dipahami ya. Semangat belajar.